Selamat datang, perkenalkan nama saya Adra Basit dari Prodi Akuntansi. Di sini akan saya coba memaparkan tugas presentasi dari mata kuliah akuntansi biaya terkait dengan barang sisa atau barang rusak gitu ya, barang sampah dalam metode harga pesanan gitu. Oke, dalam proses produksi gitu ya, perusahaan manufaktur selalu berusaha agar terjadi zero defect, tidak ada barang rusak gitu ya. Namun sulit dihindari dalam hal-hal terjadi gitu ya. Jadi banyak hal terjadinya barang rusak gitu, spoiled goods atau barang cacat, defective good, barang sisa, scrap dan barang sampah waste. Waste. Nah, setiap departemen atau bagian ini harus bekerja sama untuk mewujudkan mutu, pengendalian mutu, quality control yang baik gitu ya. Nah, di samping itu, kerugian-kerugian yang terjadi harus dipertanggungjawabkan melalui suatu sistem pelaporan, sehingga pengendalian yang lebih baik dapat dilaksanakan atas kerugian tersebut gitu. Nah, akuntansi untuk barang rusak. Nah, barang rusak adalah barang-barang yang itu tidak memenuhi standar produksi dan tidak memerlukan proses lebih lanjut untuk memperbaiki barang-barang tersebut. Nah, biasanya ya, barang seperti itu dapat dijual seharga nilai sisanya atau dibuang karena tidak mempunyai nilai yang sama sekali. Nah, perlakuan akuntansi barang rusak ini ada dua. Pertama, biaya kerusakan setelah dikurangi oleh nilai bersih yang dapat direalisir dibebankan kepada BOP. Terus biaya kerusakan setelah dikurangi nilai bersih yang dapat direalisir dibebankan secara langsung kepada pekerjaan yang bersangkutan gitu. Nah, terus biaya kerusakan setelah dikurangi oleh bersih yang dapat direalisir dibebankan kepada BOP. Nah, perlakuan akuntansi seperti ini dapat dilakukan apabila sifat kerusakannya adalah pertama normal, tetapi tidak terjadi pada tingkat yang sama untuk masing-masing pekerjaan gitu. Yang kedua adalah abnormal. Ini disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak diharapkan, yang sebetulnya dapat dihindarkan dengan demikian biaya kerusakan sudah diperhitungkan dalam tarif BOP yang ditetapkan di muka gitu ya. Oke, ini saya coba eh, sampel gitu ya. Peta Restu selama bulan Juni 2011 ini menghasilkan 10.000 unit produk berdasarkan pesanan dari pelanggan. Nah, biaya bahan langsung ini Rp600 per unit. Nah, PTKL ini Rp400 per unit dan BOP yang dibebankan ke produksi adalah 125% dari BTKL. Nah, hal ini berarti biaya per unit adalah Rp1.500. Jadi eh, Rp600 ditambah Rp400 ditambah Rp400 dikali 125%. Nah, dalam tarif BOP ini sudah termasuk taksiran biaya kerusakan gitu ya, sebesar Rp50 per unit produk gitu ya. Nah, pencatatan atas biaya pekerjaan selama bulan Juni adalah sebagai berikut. Ini barang dalam proses ini 12 juta, terus persediaan bahan ini 6 juta, gaji dan upah ini 4 juta, dan BOP yang diberikan adalah 5 juta. Nah, anggaplah terjadi kerusakan sejumlah 200 unit sebagai akibat dari kejadian kerugian yang normal. Namun, barang yang rusak ini diperkirakan masih dapat dijual dengan harga Rp100 per unit gitu ya. Nah, terus barang rusak ini 20.000, BOP-nya 280.000. Nah, barang dalam proses ini 300.000. Nah, apabila harga jual dari barang rusak ini terjadi dengan taksiran harga persediaan yang telah dicatat, maka sisinya kan ditambahkan atau dikurangi ke akun BOP. Nah, sebagai contoh, seluruh barang rusak tersebut dijual secara tunai dengan harga Rp22.000 gitu ya. Nah, ini terkait jurnalnya ini kas ini 22.000, BOP 2.000, dan barang rusak 20.000. Nah, dari biaya produksi yang terjadi selama bulan Juni 2011 sebesar ini 15 juta. Produk yang selesai hanya 9.800 unit. Nah, sebagai akibat adanya kerusakan sebanyak 200 unit. Nah, dengan demikian,
harga pokok produk menjadi 14.700.000 ya, setelah dikurangi dengan biaya produksi dari 200 unit yang rusak gitu ya. Jadi barang jadinya 4.700.000 dan barang dalam proses juga 4.700.000. Nah, dari biaya kerusakan setelah dikurangi nilai bersih yang dapat direalisasi dibandingkan secara langsung kepada pekerjaan yang bersangkutan. Nah, ini perlakuan potensi seperti ini dapat dilakukan apabila sifat kerusakannya ini pertama tadi ada normal dan abnormal gitu ya. Normal ini terjadi pada tingkat yang sama untuk masing-masing pekerjaan. Ya, dalam kondisi ini maka taksiran biaya kerusakan dapat dipandangkan sebagai elemen dari tarif BOP yang ditetapkan di muka. Nah, dengan demikian masing-masing pekerjaan akan dibebankan dengan biaya kerusakan pada saat pembebanan BOP kepada pekerjaan tersebut. Nah, alternatif lain adalah tidak membebankan biaya kerusakan dalam perhitungan BOP gitu ya. Sebenarnya ini disebabkan adanya persyaratan secara langsung oleh pelanggan. Jadi biaya-biaya kerusakan setelah dikurangi nilai bersih yang dapat direalisasi untuk barang rusak tersebut dibebankan kepada pekerjaan yang bersangkutan dan taksiran mengenai biaya kerusakan juga tidak dimasukkan dalam perhitungan tarif BOP gitu ya. Nah, ini jangan PT Restu menerima pesanan khusus sejumlah 800 unit produk dari PT Hasta. Terus biaya bahan per unit produk adalah lebih mahal dari produksi yang biasanya yaitu sebesar Rp750 karena adanya permintaan atas kualitas yang lebih tinggi dari PT Hasta. Nah, spesifikasi pesanan ini memerlukan teknik produksi yang sulit sekali gitu ya dan karena kerusakan normal akan dibebankan kepada pesanan ini. Yang tarif BOP juga 112,5% dari BTK atau Rp450 tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Nah, berdasarkan uji coba yang dilakukan, rata-rata dari 10 unit produk yang dihasilkan hanya diperoleh 8 unit, yang sesuai dengan pesanan khusus tersebut. Nah, dengan demikian, untuk memenuhi pesanan tersebut, harus dilakukan biaya untuk memproduksi sebanyak 1.000 unit. Pencatatan jurnalnya ini ada barang dalam prosesnya ini 1.600.000, persediaan bahannya ini 350, gaji dan upahnya ini 400, dan BOP yang dimungkinkan adalah 450. Nah, untuk 100 unit yang tidak memenuhi spesifikasi pesanan dapat dijual dengan harga 400 per unit. Nah, pencatatan untuk jurnal unitnya rusak adalah ini pencatatan jurnalnya barang rusak ini 80.000, barang dalam proses ini 80.000 gitu ya. Nah, terus pekerjaan yang sudah selesai sebanyak 8 unit langsung dikirim ke PT Hasta. Ini jurnalnya ini beban pokok penjualan ini 1.520.000 dan barang dalam proses ini 1.520.000 gitu ya. Nah, biaya per unit produk dari PHS ini menjadi lebih tinggi karena adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak sebesar Rp240.000 gitu ya. Jadi Rp320.000 dikurang Rp80.000. Nah, biaya per unit produk yang selesai untuk pesanan PTS adalah sebesar Rp1.900. Ini 1.520.000 dibagi 800 unit. Gitu. Nah, jadi akuntansi barang eh, cacat, ini barang cacat adalah barang-barang yang tidak memenuhi standar produksi karena kesalahan dalam bahan atau tenaga kerja atau mesin gitu ya. Dan harus diproduksi dan harus diproses lebih lanjut agar memenuhi standar mutu yang ditentukan sehingga barang tersebut dapat dijual gitu ya. Nah, ada dua metode yang dapat digunakan untuk mencatat biaya tambahan atas proses. Nah, ada dua metode gitu ya. Pertama adalah biaya tambahan untuk menyempurnakan unit yang cacat dibebankan ke akun BOP. Jika sifat cacat barang adalah normal,
tetapi tidak terjadi pada tingkat yang sama antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya, atau kecacatan ini dikarenakan oleh suatu sebab kejadian luar biasa yang tidak diharapkan gitu ya. Nah, jika cacatnya normal, maka berdasarkan pengalaman yang lalu, jumlah biaya tambahan tersebut dapat diperhitungkan dalam tarif POP gitu ya. Nah, ini misalkan PT Wahana menerima pesanan dari Yayasan Multikarya sebanyak 100 unit produk gitu ya. Nah, biaya bahan adalah ini 2.000 per unit, 2.000 rupiah per unit. Terus BTKL-nya ini 1.500 per unit. BOP dibebankan produksi dengan tarif 150% dari BTKL. Nah, eh, dalam tarif sudah diperhitungkan biaya tambahan atas unit yang cacat sebesar 10% gitu ya. Nah, selama pengolahan pekerjaan pesanan ini ditemukan 8 unit yang cacat dan akan diolah kembali dengan jumlah biaya bahan langsung dan TKL 10.000 dan 12.000 dan BOP adalah 150 dari BTKL gitu ya. Terus catatan jurnalnya adalah ini barang dalam prosesnya ini 575.000, persediaan bahannya ini 200.000, gaji dan upahnya 150.000, dan BOP-nya adalah 225 gitu ya. Nah, untuk biaya tambahan atas unit yang cacat, ini BOP-nya 40.000, persediaan bahannya 10.000, gaji dan upahnya 12.000, BOP yang dibebankan adalah 18.000. Nah, untuk pekerjaan pesanan selesai, yang selesai ini barang yang jadi ini 575.000 dan barang dalam proses 575.000. Nah, akuntansi barang sisa atau barang sampah. Nah, barang sisa atau scrap adalah barang yang masih mempunyai nilai dan langsung dapat dijual atau dimasukkan ke dalam proses produksi untuk tujuan yang berbeda gitu ya. Nah, barang sampah, waste, adalah barang yang tidak mempunyai manfaat lagi dan dengan demikian tidak mempunyai nilai jual gitu ya. Nah, contoh, contoh gitu ya. Barang sisa dijual secara tunai dengan harga 125.000, maka jurnalnya adalah ini kasnya ini 125.000 rupiah. Pendapatan lain-lain ini 125.000 rupiah. Nah, apabila nilai penjualan barang sisa telah diperhitungkan dalam tarif BOP, maka kasnya ini 125.000 rupiah dan BOP 125.000 rupiah gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan akuntansi biaya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Saya akhiri saja. Sampai jumpa di lain waktu.